Selamat datang di Informal Podcast. Halo teman-teman semua, kembali lagi kita di Informal Podcast. Dan pada kesempatan kali ini, sesuai janji kita kemarin, kita akan ngobrol-ngobrol sama beberapa orang, teman-teman saya dan Mas Aji, teman-teman dekat, mungkin dari SMA dulu, karena akses yang kita kenal ya teman-teman kita dari SMA, karena kita beda kampus loh. Jadi kali ini kita tertarik untuk membahas salah satu hal yang krusial terutama bagi negara kita, negara berkembang seperti Indonesia, yaitu masalah pendidikan. Nah, salah satu hal yang menjadi apa ya, katakanlah sebuah hal yang membingungkan ketika kita masih bersatu sebagai siswa dan mau lulus SMA maksudnya. Nah, itu kan kita mau kuliah. Biasanya ada sih yang udah punya cita-cita sejak awal, sejak dari kecil kita pengen masuk ke jurusan A, B, C atau atau D gitu kan. Cuman pada akhirnya pas habis ujian nasional tuh bingung, orang ngerti meh neng ndi, arep kepiye, mau kampusnya kemana, nanti kalau salah jurusan gimana dan lain sebagainya tuh menjadi problema yang seringkali dialami oleh teman-teman yang mau lulus para calon mahasiswa. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan menghadirkan seorang namanya Mbak Mustika. Ini teman kita di SMA Tirta. Dia sekelas sama Mas Aji. Nah, mungkin ini Mas Aji nih yang mau mengantar podcast kita untuk kali ini. Moga Mas Aji. Kok aku sih? Loh, ya dong. Teman-teman di sini, oke. Di sini saya akan membahas gitu tentang tadi sudah dibahas oleh Mas Ihsan masalah pendidikan. Di sini Mbak Mustika sendiri kan teman saya gitu dari SMA ya. Sampai sekarang ya Mbak Mustika masih teman atau enggak? Nah, Mbak Mustika ini kan terkenal kecerdasannya gitu dari SMA. Terus sekarang udah di kedokteran umum UGM gitu. UGM loh, udah nomor 1 kedokteran lagi. Nah, di sini teman-teman juga pengen tahu kiat-kiatnya Mbak Mustika ini gimana sih biar bisa mencapai sesuatu yang Mbak Mustika inginkan gitu, bukan paksaan dari orang lain juga mungkin. Dan Mbak Mustika sendiri kan dulu sebelum di KU UGM sempat di KH juga ya Mbak Mustika ya? Yap. Nah, itu juga boleh di-sharing-sharing nanti sama teman-teman gimana sih yang membuat Mbak Mustika ini lebih mantap ke kedokteran umum gitu. Gitu Mas Ihsan. Oke, nah tapi sebelum kita masuk ke situ, dulu Mas Aji itu pas mau milih jurusan, milih kampus itu punya kebingungan nggak? Atau pokoknya aku melu bapak yang peternakan dulu, Ci? Aku jadi pengennya polisi, Pak. Woi. Oh, yang akhirnya kamu tertendang itu ya? Iya, KKM 6 siji, aku swidak, ya wes dia mundur. Nah, Mbak Mustika kan kayak mulus-mulus wae loh, daftar di mana saja tuh Mbak Mustika pasti dapet. Kan aku lihatnya iri apakah gitu. Benar itu Mbak Mustika? Luar biasa sekali, apa yang dia inginkan tercapai. Dukunnya neng di sih, Bos. Nah, dukunnya neng di Bos. Dukunnya neng di, Bos. Aku kan ngerti. Neng Bantul lah, neng Bantul. Hah? Lagi saiki, wingi ra tekon. Loh. Wah, telaji. Piye iki? Ayo Mas kasih tahu. Polisi mulus. Ya wes tak daftar akpolnya wae piye iki? Nah, ngajari Mbak Anissa Asri. Oh, aku tak ada di junior Mbak Anissa lah. Oke, Mbak Mus. Ayo Mus. Piye Mbak Mus biyen? Kita dulu iki berarti aku kenalan saya lah.
kenalan sih ya. Oh, Apa yang monggo. aku perkenalkan itu. Oke, malam teman-teman. Aku Malam. Mustika Suci. Biasanya kalau waktu SMA ada yang manggil Mustika, ada yang manggil Tika, beda-beda tergantung. Terus apalagi ya, aku dari SMA Satu Kasihan atau Tito Nirmolo bareng Iksan sama Aji dulu, tapi sekelasnya sama si Aji, kelas IPA 2. Waktu kelas 2 sama kelas 3. Terus apalagi nih yang harus diperkenalkan? Oh, aku orang Bantul. Pajangan tepatnya. Kita semua orang Bantul sih. Tetangga Mus Bantul Betul, mesti Pride. Pajangan kan? Oh iya, Sedayu, Pajangan. Sedayu, Bantul. Sekarang kesibukannya. Kebetulan udah koas. Insya Allah besok Desember selesai. Wih, mantap. Mantap lah. Wih, selesai ki wis ikrar dokter apa dong? Belum, kalau dokter itu kalau selesai koas nanti ada ujian dulu, ujian nasional se-Indonesia. Jadi calon-calon dokter se-Indonesia, terus nanti baru pengumuman, nanti baru bisa disumpah kalau misalnya udah lulus. Temen kita tuh Vina, doain aja besok ini tanggal 14 November ini ujian. Oh, anak-anak IPA 2 tuh luar biasa ya, dokter-dokter ya. Aku ampasan, aku nek ampas kok IPA 3 ki zong ya gitu ya. Betul. Aku IPA 3 kok nek kita. Telu zong. Nah, Mus. Lanjut. Ya. Koneksi nih. Nah, selesai kenalannya. Oke. Mus, aku meh takon ki, Mus. Mus. Iya, dengar juga kok. Aku kan biyen koncomu yo SMA kelas loro tekan kelas 3. Nah kan aku yang ngerti kan lho, biyen kan Pak Bambang sering negur kowe kok Mustika ki ilang-ilangan ngono ning ndi wonge ora tau mlebu. Oh, suka bolos. Ayo. Karena mungkin Mustika ini lebih suka belajar sendiri apa gimana, Mus? Dulu kok sering bolos? Oh, dulu. Kelas 1 sebenarnya ya. Aku kelas 3 SMP itu lebih ke sering, kan namanya udah mau UN toh, sering belajar. Belajar ya udah. Sering belajar, terus habis itu sebenarnya aku keterima di SMA Siji, Bantul juga. Karena terus soalnya bilingual toh, bilingual. Iya, kita bilingual ya, Mian. RSBI, terus kan yang di Bantul ada 2, SMA Siji sama SMA kita. Aku keterima dua-duanya, tapi aku pengen ala-ala yang agak kota lah. SMP ku kan udah di Bantul, gitu. Terus lah aku milih Dato. Kan kelas 3 itu udah sangat ambis lah, intinya aku sinau terus, ngini terus. Terus akhirnya kelas 1 terus pertemanan neng kota. Ya udah aku kayak habis lepas kandang gitu aku sering bolos. Bahkan temenku Wanda Hilda tak ada bolos. Astagfirullah. Gak cuma Pak Bambang yang nyari aku. Pak siapa ya? Guru apa? Pak sosiologi siapa ya? Pokoknya Pak Duto. Enggak seperti pokoknya lah aku enggak ada. Suci ini mana Suci syuting ya. Syuting. Kelas 1 biasanya yang pada tahu itu jokes anak kelas 10A kelas 1. Oh, 10A. Aku 10A. Dewe cah ngisor san. Iya, beda cah dhuwur e. Dewe Bantul Paradise. Pokoknya pas kelas 1 nakal banget lah aku. Oke. Terus berarti kowe kuwi modele suka kebebasan ya, Mus, nggak iso diatur ngono. Benar, Leo. Leo. Sabtu Pahing weton. Sabtu Pahing. Apal banget karo wetone. Kuwi zaman SMA kuwi kegawa SMP apa Mus? Apa nakal SMA karena kamu terbebas dari desa? Kelas 1 SMA. Kelas 1, kelas 2 udah nggak terlalu sih. Ya pas masuk ke gue ya udah terlalu, tapi pas kelas 1 SMA aku bolos banyak banget. Emang bedanya terus ya pas kelas 1 pertemananku karo ya Vicky Bila. Oh. Saiki isih kok kekancane kita ya. Kayaknya mah positif nek saya. Wes, mantap.
Alhamdulillah. Emang Bian ngopo wae Mus? Kok saiki positif ki Bian ngopo wae Mus? Maksudnya? Biar Biyen negatifnya apa bolos. wae? Oh, ngono. Bolos. Tapi selama kowe bolos SMA gue kepikiran pengen jadi dokter nggak sih Mas? Kan emang background Enggak bapak ada. ibu dokter ya, dokter hewan ya. Ibu dokter hewan, ayah karyawan biasa. Hmm. Nggak ada sih, nggak ada sama sekali. Pas bahkan pas SMP, aku gara-gara tetanggaku ada yang sekolah SMK, aku malah pengennya SMK, tapi orang tua kan nggak boleh bisa SMA. Nggak tahu kenapa aku pikir, pokoknya cita-cita aku tuh nggak setinggi itu dulu. Kayak hidup ya wes, jalan hidup. Lah kok terus bisa jadi setinggi itu gara-gara apa Mus? Pas iki, nah karena aku merasa otakku sayang, sombong. Mantap sekali ya Pak, sayang anjir. Luar biasa. Luar biasa. Bercanda. Aku emang untuk otakku. Bercanda intinya pas pokoknya aku pas kelas 3, ini berarti cerita dari ke kelas 3 lagi ya. Kelas 1 tutup ya, kelas 3 kayak kita kan kita semua mesti daftar toh. Kayak aku juga pengen kayak teman-teman daftar swasta gitu, tapi sama orang tua jangan dulu, nanti kalau kamu daftar swasta kamu ke pengaruh, maksudnya ketenangan hatimu, kamu keterima terus nggak mau belajar gitu, ya udah aku nggak daftar. Terus ada les, aku ikut beberapa les di GO karo Aji juga tuh, Ciku GO kan ya? Dewe RE Marta Dinata. RE Marta Dinata. Kowe do kalingan Mbak juga aku ya les. Kowe kalingan Mbak Nurul ra? Ngerti karo Mas DA. Cek saru banget ya lho wong. Ada sing ganteng. Kabar ya. Kayak sudah dosen malah. Oke. Mus. Ya wes itu. Terus daftar tuh ya nggak daftar juga sekolah kedinasan. Terus habis itu aku kan kebingungan ya, maksudnya bukan kebingungan sih. Sebenarnya aku pengen jadi apa, yang terdekatku tuh orang tuaku. Jadi aku melihat orang tuaku, ibuku seorang dokter hewan. Jadi di mindset di kepalaku adalah aku harus ke jurusan yang dimana misalnya aku nggak jadi pegawai, aku tuh bisa membuat lapangan pekerjaan sendiri. Sebenarnya banyak toh kayak gitu, nggak harus profesi, tapi karena yang di dekatnya adalah orang tuaku, jadi ya udah aku kepikirannya adalah pengennya dokter hewan. Pas kelas 3 itu aku nggak tanyain apa-apa dokter hewan, meskipun hatiku ya nggak terlalu kehewanan, kayak nggak secinta itu dengan hewan gitu. Ya, tapi suka punya kucing. Banyak dikasih Aci kucing juga, temennya Aci dulu. Yoi. Sekarang kuliah di Belanda, by the way. Oh iya. Serampung kucingnya malah. Kucingnya tapi sorry ya, tapi cucunya sana nggak. Terus tunggu Aci. Aku wes kira 7 tahun berarti lu ya Musia. Oh iya urep ya? Tapi sak kayak koncoku juga sih. Ya Allah. Tinggal terus udah. Terus aku daftar kedinasan juga, salah satunya itu disuruh orang tua, bahkan disuruh orang tua itu daftarnya H-1 UN matematika, suruh daftar aku ribet ya, sampai aku marah sama orang tua aku, apaan suruh daftar kayak gini, terus ke warnet kan dulu yang paling bagus warnet, zamannya masih modem, kan wifi, sono wifi, tapi aku kadang belum pakai ya. Terus ya udah ke warnet daftar kedinasannya namanya Sekolah Tinggi Sandi Negara, nek waktu tahu. Gitu. Oh, terus di Intel loh. Yo 11-12 lah koncone. Ya gitulah. Ya udah terus SNM nggak keterima ya, tau lah pas kelas 1 bolosan gak ngono, aku kelas 1 ranking piro? 15. Pokoknya Pak rankingku mulai apik ya kelas 3. 11-12 lah karena riset loro lah. Luar biasa lah. Pokoknya Mustika Narizai, the best lah. Narizai. Undang Narizai ya, Ci? Oh, Ci. Masa orang undang Narizai, Ci? Aku diundang, Narizai diundang. Kan fakultas karo Mustika. Kakak kelas lu nih. Oh iya. Apa ya? Terus Mas, kok Mas Narizai tadi? SNM ora keterima toh.
Ya wes, daftar SBM. Aku kan nggak pedean orangnya karena SNM aku nggak keterima. Ya SBM pilihan pertama aku pilihnya Erlangga, terus habis itu Brawijaya. Ya Kedokteran wes, hewan wih. terus kedokteran hewan dua-duanya Erlangga sama Brawijaya. Terus UM aku baru kan UM UGM, ya udah aku nulis UGM. Jadi kalau misalnya pokoknya buat cadangan lah, nggak langsung UGM semua gitu karena aku terlalu gede gitu lah. Ya udah pengumuman SBM kita lagi bubar sih, aku kelingan banget udah buka, aku ora gelem buka. Lagi bubar neng Jalan Parangtritis itu. Iya, Tempat ikan tuh, makan ikan. Aku melu ya Mus ya. Kok ampuh banget ya bubar pas pengumuman SBM. UM SBM sih UM. Cari Paloro itu siap mental loh. SBM. Oh iya. SBM tau unsur. Aku apa sih SPMB aku mandiri. UM podo. Pokoknya kuwi terus podo buka ono sing sapa sing ora ketrima. Wis pokoke ora ketrima ya aku ora gelem buka to. Ternyata wong tuaku di pasportku. Ya wis pas aku bali aku dipeluk, aku bingung kenapa ternyata aku keterima. Ya wis luar biasa. Erlangga siji terus baru kuwi. Ya tapi sempat setahun ya Mus ya kuliah ya? Enggak, Erlangga enggak. Kan soalnya habis itu 2 hari berikutnya UGM pengumuman. Terus diterima luar biasa. Yang di UGM. Terus habis itu ya udah alhamdulillah keterima. Ya udah UGM. Iya, kedokteran hewan. Kedokteran hewan juga aku pilih semua kedokteran hewan. Jadi kayak aku aslinya ada pikiran FK, pengen FK tapi kok kayak tidak mungkin gitu. Orang SNM aku nggak keterima, kok sok-sokan mau pilih ini. Pertamanya UM tuh pengen tak tulis kedokteran dulu itu loh awalnya, tapi tidak, begitulah kesalahanku tuh tidak pede waktu itu. Jadi yang pertama, aku pilih satu-satunya cuma, enggak satu-satunya 2 sih, FKH sama peternakan, UGM, pas UM. Pas SBM pilih sama FKH, Denis ntar tuh. Nanti, karena Denis sama siapa lagi? Siapa yang pindah itu? Undang Denis aja. Aku tak pamit bae ya iki, kok bahase kuwi wae. Ini karo nanti presisan. Sejarahmu kah hiji ning Tirto? Wajib. Ya udah. Ya udah itu, tapi udah kan hati sudah mantap di FKH UGM. Ya UGM deket lah maksudnya. Ya tapi kalau dibanding yang lain memang paling bagus FKH UGM. Tapi bergejolak lagi karena ternyata aku selama tes, kan kalau Sandi Negara itu kedinasan ada beberapa kali tes, kayak mungkin 6 kali tes. Tes pertama, tes tulis di sini, di Jogja, terus habis itu ternyata keterima administrasi harus ke Bogor, balik lagi. Jadi kayak dia tuh setiap ada tes, ada dikurangi, setiap tes dikurangi gitu loh. Jadi sering aku bolak-balik Bogor sini, Bogor sini. Gugur ya, Tik ya? Bogor, Sandi Negara Bogor, di desa kan kayak di pegunungan, kayak emang nggak ada di Google Maps sih. Waduh, yo lah, nggak ada di Google Maps. Sandi Negara yo. Itulah sampai yang daftar 3.000-an pokoknya, tapi yang cowok banyak cuma 50, cewek 20. Aku nggak tahu, aku melakukan apapun wawancara ya sebisa aku jawab sesuai pemikiranku, sesuai diriku kayak apa. Terus aku ya bingung kenapa keterima, terus akhirnya keterima di akhir. Ya udah keterima pengumuman, ya udah termasuk 20 dari wanita yang keterima. Wah, luar biasa. Keren. Mantap. Katanya kamu sempat udah fitting baju ya, Tik ya? Dengar. Fitting baju apa tuh? Sing STSN gue. Seragam. Nah, yang di STSN itu tanggal ospeknya sama dengan tanggal ospek di UGM. Jadi benar-benar aku disuruh memilih aku mau kuliah di mana nih waktu itu. Luar biasa STSN UGM. Tanggal 20 Agustus aku ingat, tanggal 20 itu harus antara ospek di UGM atau kamu mau ospek di sana. Pokoknya aku milih kayak gitu. Tapi pemikiran orang tua adalah, betul orang tua sama mendukung ya aku jadi dokter hewan biar meneruskan ibuku, tapi pemikiran orang tua adalah kalau di sana aku lulus aku langsung jadi pegawai. Itulah pemikiran orang tua kan. Ya udah aku kan ngikutin orang tua. Akhirnya aku ke Sandi Negara aja. Untuk di ospek 3 bulan
aslinya ospek itu selama 3 bulan dan nggak boleh pegang HP. Nah, aku udah ke sana, udah ospek itu selama 1 minggu. Tapi kayaknya memang hatiku nggak di sana. Dan kalau misalnya aku sudah dilantik untuk menjadi mahasiswa baru, aku harus mengganti uang selama aku tes dan selama aku beberapa hari di sana. Jadi kayak selama seminggu itu aku kayak tidur kepikiran, pokoknya melakukan kegiatan apapun aku kepikiran kalau diriku tuh sebenarnya nggak cocok di sini, aku nggak pengen di sini, aku nggak senang gitu daripada aku nggak senang hati terus belajarku nggak semangat itu, nilaiku kalau misalnya nggak sesuai dari grade-nya bakal di DO kan, soalnya kalau di sana kan gratis, jadi kalau misalnya nilainya nggak sesuai keinginan dia pasti aku akan di DO. Soalnya beberapa temanku juga ternyata di seangkatanku juga udah di DO beberapa sekarang, tapi pada udah lulus, udah pada kerja sekarang. Ya udah. Itu akhirnya aku nelfon orang tua. Mirip ya kayak sekolah kedinasan yang lain gratis, tapi kamu harus berprestasi. Enggak ya udah uang gitu. Tapi kalau DO nggak ganti uang. Tapi kalau misalnya aku keluar setelah dilantik, aku harus ganti uang. Jadi selama seminggu itu sebelum dilantik, aku ospek tapi otakku kepikiran terus aku bener di sini. Terus akhirnya aku nangis di situ pura-pura sakit. Aku sering pura-pura sakit. Saya emang nggak kuat. Iki aja nganti kono sing krungu nek ngene iki carane iki. Duh, piye iki san? Emang aku yang nggak cocok di sana. Kalau sekolahnya fun-fun bagus, fasilitas bagus. Emang akunya yang emang kalau orang pengen di sana, itu cocok keren. Tapi memang diriku itu emang nggak ada niatan di sana. Emang kesalahanku coba-coba dan biar jadi cadangan daripada aku nggak kuliah dimanapun gitu. Nah, terus sayangnya aku terima terus, aku juga bingung. Tika, aku mau tanya dong, sorry dipotong ya. Kowe kan ibaratnya iso ki fokus di salah satu aja, entah di UNER, UGM atau STSN kan. Nah, itu apa sih yang bikin kamu kok kayak ngerasa belum puas gitu? Kamu masih nyoba sana, nyoba sini. Apa sih yang kamu cari itu apa tuh, Mas? Nah, itu karena ketidakpedeanku itu aku jadi kayak menurutku itu umur aku masih quarter life krisis, jadi kayak aku tuh nggak tahu padahal aku tuh mau jadi apa, quarter siapa. Selikur, walulas ya ngono. Yo mus, 25 bulan toh mus. Kan 25 mus. Dewasa dini mus. 10 quarter life, aku kecepatan. Tapi bedanya kuwi sih san. Apa sih? Wes krisis, wes kedokteran, dhewe rong krisis rong maju-maju san. Iya iki. Isih ngene-ngene wae iki. Iya iki, isih ngene-ngene kuwi uripe dhewe san. Oncen iki yo. Salah. Wes lulus, wes bebas. Kan bentar lagi kok ya lulus. Gilina Desember kan? Iya. Kan ujian. Optimis lah nek kowe lulus mesti. Mosok ya ora. Pastilah Mustika. Mosok ora, mesti lulus ya lah. Oh ya berarti sing mbok daftari kabeh karena kowe iki enggak pede Mus ya? Enggak, lebih ke enggak pede dan aku enggak tahu aku mau jadi apa saat itu. Jadi aku kayak merasa kurang puas gitu. Karena aku merasa aku udah mendapatkan ini gitu. Kemarin aku sedih-sedih nangis pengen banget doa sama Allah FKH, tapi kayak aku merasa aku masih kurang puas. Salah juga sih aku, kayak sebenarnya aku punya gambaran pengen FK, tapi aku sendiri nggak pede. Jadi aku menurunkan keinginanku ya udah FKH aja. Tapi ternyata itu juga salah. Ternyata aku belum perang tapi aku udah takut sendiri gitu. Terus akhirnya ya aku tuh lebih suka cari aman. Yang penting aku terima dulu, entah kayak apa aku terima dulu, karena aku cari aman karena itu aku nggak pede. Jadi kayak aku nggak mengejar cita-citaku. Kesalahanku di tahun itu tahun 2014. Oke. Mus, kalau misal disuruh flashback ya Mus ya. Nah, kowe misalnya di 2014 ini kamu lebih condong kemana Mus? Nek sekarang udah menjalani Mus? FK. Kalau aku bisa dulu aku langsung daftar FK. FK ya. Oke. Daftar. Oke. Gak perlu aku mampir lagi ke sini. Capek ya Mus? Dari aku
Dijual dari teman-temanku. Tapi dulu setelah apa? Setelah seminggu di STSN itu terus pulang. Terus aku sebenarnya cuma telepon nangis itu, maksudku aku cuma butuh semangat, tapi kayak orang tua aku kasihan sama aku malah jemput, padahal kayak temanku sebelumnya ada yang nangis tapi nggak dibiarin aja, terus ternyata dia bisa bertahan sampai sekarang udah lulus, udah nikah. Temanku itu yang nangis sama aku. Anda nikah ya? Aku keluar dijemput, ya udah aku lanjut kuliah di FKH tanpa ospek. Oh, mantap, tanpa ospek. Mantap. Oh, ya ora apa-apa sih San, tanpa ospek. Kue curiga gak sih, San? Piye. Jangan-jangan Ki Mustika emang wis lulus STSN udah di Intel yang UGM, San. Tawan. Bisa jadi loh itu. Bisa wae. Tolong disensor ya. Itu. Berarti ini harus di-cut ini Mas Haji. Ya, aku takut Pak, bakul cilok Pak iki. Bakul cilok. Sensor ya. Oke. Tapi dulu pas di FKH terus jadi enjoy nggak, Mus? Nah itu pas FKH ternyata aku hanya senang di awal-awal aja. Setelah aku belajar, kok ini sebanyak ini. Sejujurnya kalau suruh milih pelajarannya itu lebih susah pas di FKH. Karena apa? Waktu pelajaran dikenalkan pertama semester 1 itu anatomi. Kalau manusia cuma satu itu batang hidung manusia itu aja aku kesusahan. Nah ini di depanku ada ini tulang anjing, ini tulang kucing, ini tulang kuda, ini tulang sapi, ini tulang kambing. Kabeh podo ya Mas ya. Jumlahnya, ya kan Aci pasti juga ada anatomi toh Ci. Yoi. Hewan. Nah itu sangat banyak komparasinya, jadi kayak aduh secapek ini. Laporan tulisnya juga banyak. Ya itu karena gejolakku kurang merasa puas, jadi kayak masa aku sama kayak orang tua aku sih, kok aku nggak bisa lebih baik dari orang tua aku sih. Itu pun muncul setelah 1 semester. Kamu kok nggak muncul Ji? Apa muncul kemana Pak? Kan sama-sama sama-sama peternakan toh. Kamu nggak pengen yuk? Wah masa aku podoro bapak. Wes nyaman ya, wes kadung boleh duit Pak, peroleh nih Pak. Biyen maksudnya. Oh. Aku kuwi bedone ro Mustika ning kono, Pak. Piye? Wonge terlalu pede karo eman-eman nganggo utek, Pak, nek aku, Pak. Eman-eman nganggo utek. Oh, nek Mustika kan eman-eman uteknya semono. Lah aku eman-eman nek tak ngene, Pak. Wis lah ngene cukup ngono. Tapi berarti, emang apa? Gue sih. Enggak, maksudnya tapi emang apa ya? Kalau ya kan aku juga apa ya mengalami hal serupa ya kayak Mustika. Aku dari elektro UNY terus pindah ke arsitektur. Memang apa ya? Kalau ada sesuatu yang katakanlah mimpi yang sebenarnya kita tahu kita tuh bisa mencapainya tapi kok nggak dilakuin tuh kayaknya kok bakal nyesel seumur hidup gitu loh. Jadi mungkin juga itu yang menjadi apa ya? Menjadi motivasi daripada pas tua aku cuman menyesali sesuatu yang apa ya? Yang gara-gara aku takut langkah itu nggak aku ambil, mending bodo amat lah. Aku ambil pokoknya entah berhasil atau enggak, setidaknya aku udah berusaha buat mimpiku gitu. Mungkin sih. Tapi ada hal yang menarik sih, Dan. Apa, Mas? Pak Isan udah sih memotivasi. Waduh. Iya. Tapi kayaknya mimpi itu nggak akan terlaksana nek tanpa restu orang tua sih. Nek Mustika kan tadi benar-benar disupport kan. Benar. Karo wong tuane apa yang dia mau orang tuanya dukung. Walaupun mungkin di STSN ya mau sempat pengen ke sana ya. Benar, orang tua aku pengen ke sana justru karena orang tua aku terlalu mensupport sampai aku pernah mengecewakan kan, itu aku kan keluar aku mengecewakan, berarti kayak tanggung jawabku sekarang lebih besar gitu loh. Iya, benar banget. Aku pernah mengecewakan harapan mereka dulu. Benar itu. Wah, saya juga. Aku pernah mengecewakan kayak sering, Mbak. Aku tahu ceritamu pas kelas 1 SMA. Kelingan rawe. Pokoknya
pokoknya Aji itu sampai sekolah duduk aku kan sebangku sama dia di pojokan itu. Tiba-tiba cerita terus nangis nih kelas. Ya ampun. Astagfirullah. Nangis. Soalnya aku Aku ingat karo ibuku. Kenapa? Sumpah nangis deh ning kelas. Astagfirullah. Kenapa Ci? Iki kok bahas SMA masa kelam iki. Aduh. Serempet deh sisan ge. Wah, ojo lah. Out of topic ra gelem aku. Wes ra dibahas pokoknya. Kan pengalaman SMA termasuk dalam topik pendidikan. Intine apa ya aku ya lali jan iki yo. Biasalah anak ro ibu piye. Jaluk duit ora dinehi nesu. Wes ngono kuwi. Buset masalah duit ternyata. Masalah duit. Sampai nangis. Sampai nangis ra dinehi. Mus. Nek di compare ya, Mus. Antara ketiga jurusan itu plus minus masing-masing jurusan apa, Mus? Plus minus. Jelas. Kalau yang sandi negara aku menceritakan superficial ya, maksudnya kayak aku merasakan selama itu di sana, jadi kayak ya ada yang denger nggak sepenuhnya aku bener, soalnya aku baru cuma seminggu di sana, jadi kayak aku nilainya itu karena aku lagi ospek, jadi kayak aku merasa aturannya banyak kan, kamu tadi bilang aku orangnya nggak bisa diatur toh, nah makanya aku keluar kan ya nggak sesuai ya namanya gitu. Yakin semua kelas ada aturannya, jadi nggak cuma di sekolah itu doang, tapi paling itu nggak cocok sama sifatku gitu. Terus kalau plusnya ya tau lah, sekolah bagus, nggak semua orang bisa masuk. Kalau lulus jelas ya kayak sekolah kedinasan yang lain, itu doang yang aku tahu dari plusnya. Soalnya ya baru bentar lah gitu. Kalau FKH minusnya ya karena aku nggak ospek, aku nggak terlalu nyaman karena aku merasa teman-temanku pas masuk aku juga masih dikit. Karena aku nggak ospek, jadi aku nggak kenal semuanya, itu yang pribadiku. Terus kalau minusnya lagi itu pelajarannya terlalu banyak, praktikumnya terlalu banyak, dan laporannya juga terlalu banyak. Jadi lebih banyak negara laporan, aku rasa sinau jadi itu enggak. Pasnya apa ya kayak biasanya sih. Aku loh kenyamanan senyaman itu di FKH waktu itu. Plus ya nek lurus dari dokter hewan ya keren lah, ya sudah ya sesuai dengan cita-citaku yang ingin kalau kerja tuh aku nggak usah bingung kalau nggak apply sana placement nggak keterima, aku bisa bikin lapangan pekerjaan sendiri gitu. Mantap. Kalau tapi ya ngomong-ngomong, kowe mau beroperasi ya, Dik ya? Operasi apa, Mus? Operasi. Nah, luar biasa loh. Enggak, aku cuma bantuin jahit. Jadi nek ibuku habis ngeluarin ininya, uparin tubanya kan penting dikeluarin, aku yang bagian jahit. Luar biasa ki Pak. Dokter hewan iso nang dokter manusia apa kualik ding dokter manusia ning dokter hewan. Iya, luar biasa. Mustika multi talent banget ya. Karena. Nah, FK apa, Mus? Ya akeh lah, FK rasa ditakoni jan. Akeh plus san. Iya sih. Aku kenyamanan sih di sini, teman-temannya baik, cocok sesuai. Kalau pas FK aku belum menemukan teman-teman. Aku cuma punya teman 5 lah, maksudnya teman dekat 5, yang lainnya teman biasa. Dan gue ngomong rasa cocok ngono nek FK banyak yang cocok, kamu rasa punya banyak teman meskipun mereka umurnya muda-muda, bahkan kan cah pinter-pinter yo gue Axel ya. Dan ngono. Kayak aku wis tua ya, tapi aku bisa bergaul, aku yang menjabat, aku yang di organisasi gitu. Pokoknya aku lebih bisa berkembang di FK itu sih. Tapi kalau di FK tuh sesibuk itu nggak sih? Karena nek lihat kan kamu katanya sering dolan naik gunung gitu toh. Nah, aku ingin mematikan kata-kata orang-orang yang nilai FK itu sibuk, tapi tetap ada waktu untuk kita bermain. Dan aku tipe orang yang lebih suka nge-share kesenangan daripada kesengsaraan itu. Wah, luar biasa. Terus sibuk
sibuk, tapi menurutku nggak sesibuk yang FKH yang harus ada laporan gitu. Di sini lebih dilatih untuk belajar sendiri. Jadi sistemnya tuh di sini blok, jadi kamu ada waktu untuk kamu untuk belajar sendiri gitu. Dan itu kesadaranmu, kalau kamu butuh ya butuh, kalau nggak butuh ya wes. Kamu akan rasakan sendiri kalau kamu nggak bisa ngerjain soal atau nggak bisa jawab gitu. Kamu akan malu sendiri. Main diseimbangkan lah, main mesti kalau habis ujian kan oke ujiannya, habis ujiannya lebih baik main. Dan yang aku share itu mainnya. Berarti aku itu ya dolan kan. Gue dijakmu gak gunung kok. Rasi itu neng Semarang, jek kelingan aku rasa mobil Rasi go. Ya Ramus. Kau tahu yang ngejak aku neng Semarang. Kowe, Yurika, Tasya, Nadia, kelingan orang. Kali. Pokoknya aku tahu nih Semarang karo mereka. Kita sih kayaknya ada kok ya. Sombong sih. Sombong piye? Aku mah ngene iki kos biyen. Kapan aku sombong? Aji itu orang yang di rumah punya mobil tapi nggak pernah mau belajar mobil. Katanya takut nabrak. Dia aku nggak mobil. Aneh sih. Sesuk ono sing nyupiri kok. Kepedeanmu tinggi. Wah. Katanya kepedeanmu tinggi. Nek mobilku ora apa-apa, mobil bapak elek. Omeh nabrak mati aku. Ndarit sithik sih. Oh ya Tik, Esan, aku ameh takon meneh bisa. Monggo. Tik, kamu selama di KH ini sempat terfikirkan untuk pindah lagi nggak, Tik? Kok KH? FK? KU, sorry. KU, Kementerian Umum. Nggak ada sih, kayak apa yang akan aku pikir lagi gitu. Nggak ada. Karena kamu udah dapat apa yang kamu inginkan ya? Apa yang aku inginkan, terus umurku juga udah segitu, apa yang aku cari lagi gitu ya. Aku pasti ada down-nya, pasti kok susah banget gitu, tapi emang aku tidak lakuin karena aku pernah mengecewakan orang tuaku. Terus ini kan pilihan hatiku sendiri, jadi aku nggak boleh nyalahin siapapun, ini kan pilihanku. Mantap. Titik balikmu apa, Tik? Hah? Titik balikmu untuk menjadi bu dokter yang kamu inginkan. Titik balik hidupmu. Apa ya intinya? Apa ya maksudnya? Maksudnya tuh yang bikin kamu jadi mantep bahwa oke, bahwa aku akan jadi dokter nih. Yang menjadi apa ya? Yang menjadi batu pijakan pertama bahwa kowe kok iso dadi mantep banget. Oke, aku nek kedokteran ini apa sih? Sebenarnya dulu yang pas SMA aku pengen jadi dokter karena aku punya nenek, terus nenekku kepleset buang di kamar mandi terus meninggal. Terus aku bingung mau kepleset dia meninggal. Apa yang membuat dia meninggal? Aku pengen tahu. Nah aku salah satunya pengen jadi kedokteran, dokter. Terus dari keluargaku pun keluarga besar itu cuma saudaranya, maksudnya di sekeluarga nenekku, ayah dan ibuku belum ada yang jadi dokter juga sih. Jadi kalau dari keluarga yang lain juga disupport gitu aja. Ya terus aku orangnya suka ngomong, suka menasehati, sok-sokan menasehati. Apa mbiyen wong menengan lah. Kapan ki ngomong Tik? Ngomongnya raning kowe ya. Oh iya, lali aku. Anda terlalu percaya diri memang ya. Memang terlalu percaya diri aku sih, Pak. Biar mantannya Mustika sapa ya San pas SMA gak ono ya? Aku ngerti, Pak. SMA liyane ya? Kurang ngerti. Nek mantanmu sapa sih? Neng SMA sih? Nek Aci koyone pizza SMA pengen San. Mantanku ning SMA piro jumlahnya sih? Ono lah, ya pokoknya sekarang udah pada sukses, alhamdulillah. Waduh. Soalnya gitu mantan. Soalnya tau pacaran karo. Nek ora ya, Ci ya. Ya ra ngono juga sih, Tik. Nah, nek dirimu sendiri apa, Ci? Sik menjadi titik balik sih. Titik balikku ya. Aku jane iki pengen S2, S3 jadi profesor lah. Enggak, maksudnya kok dulu milih ke peternakan.
Lah kok cilik dijaneng kandang piye arah seneng hewan. Dulu pinggir rumahku kandang sih, tapi aku enggak tuh. Kan mesti ada yang lain dong. Ya kuwi ndelok bapakku wae kok koyone wangun dadi dosen. Aku jane pengen dosen sang mbiyen iki. Berarti arep S2 iki. Oh, oleh duit wis penak kerja wae koyone. Wah, gigi. Wis penak nyambut gawe, angel lek wis nyambut gawe. Iya gak mus? Oh, bener. Mustika yo, nek Mustika mungkin spesialis ya Mus ya. Sesuk nek duitnya aku duit. Rencana spesialis apa Mus? Belum ada pikiran sih, tapi kayak kulit. Kulit dan kelamin. Insya Allah. Orang epidemiologi Mus. Ngurusi corona. Kan lagi corona Mus. Ngurusi corona. Ya ono sih, epidemiologi itu lebih ke S2 sih. Kok S2 malah? Boleh sesuk. Sebenarnya lulus sih. Lulus yang ngene wae San. Pertanyaan pamungkas San. Wih. Menurutmu corona ki ono gak Mus? Karena aku kerja di rumah sakit, aku ndelok terus, ya ono lah. Ono ya. Real ono sih. Real ono ya San, alhamdulillah. Real. Aku nggo masker lho, masker. Kowe do masker ah? Ono sih. Nek kamar sebelah. Mana peringatan pinus kayak mau rumput. Iki isih esuk ya nek kene Mus. Isih jam 09.00 iki nang kene. Lumayan. Tapi sepi ya, soalnya lagi corona sih. Oh ya, Mus. Rencanamu baru lulus disumpah dokter apa, Mus? Karena kalau dokter, khusus dokter umum, khusus orang kedokteran, selain kamu lulusnya paling cepat kayak aku ini 5,5 tahun, setelah lulus kamu ada program namanya internship, di mana internship itu waktunya 1 tahun dan itu wajib bagi semua dokter, baru dikasih SIP, yaitu surat izin praktek baru dikasih. Jadi nggak bisa aku lulus, ini aku internship sih 1 tahun baru dikasih SIP. Dan SIP terus daftar kerja. Pokoknya berarti waktu itu masih ada setahun lagi. Internship itu udah digaji sih, tapi kayak ya orang kayak gaji dokter pada umumnya. Tapi ya kerjanya kayak dokter, tapi ya wis dokter. Kerjanya kayak dokter ya? Memang gue dokter kan, spesies. Kerjanya kayak dokter. Kerjanya dokter, tapi gajinya oh, dokter junior lah ya. Yes. Aku jadi inget Fahmi juga dokter ya. IPA Loro kan dokter ya. UMY ya? UMY. Dia kan ada organisasi khusus itu TBM kan, dia juga TBM-nya ini, TBM-nya UMY. Oh. Aku TBM. Cater tahu dari dokter sama sih? Angkatannya kita? 4. Siapa? Fahmi, Vina, satu lagi IPA 6. Siapa IPA 6? Festi. Oh, mantannya Dimas. Apa sih karo Dimas? Oh, mantannya di blog. Ya Allah, malah gibah kanca SMA ojo. Rasane dasar SMA iki. Ojo, aku nek dijak dulu repot San. Kan kowe sik maju sih. Ora, Dimas kan kancane dhewe. Piye? Apa, Mus? Panggil Vina, nek Vina wis lulus. Panggil Vina sih. Oh iya. Nek iso ya tik wonge angel dihubungi masalahnya. Iya. Aku ya bingung. Piye kok? IPA loro garap reuni ra. IPA loro ki sudah pisah, enggak tik. Enggak sesolid. IPA loro ki kita sama sing undang-undang. Iya, bener. Apa sih undang tani? Undang. Astagfirullah jadi ya Allah. Rano sing undang nih kan. Kowe dosen duwe grup ra. Wes ra ono etik ya. Wis bubar wae. IPA loro. Aku nek reuni kene canggung aku mending ra melu deh sumpah ya. Lah ngopo? Yo, ra pengen melu.
Gue tanya dulu sih. Pas reuni terakhir kan nggak ikut kan? Lah aku neng luar kota terus ya. Iya. Canggung kok. Tapi Pak Telu ya jarang ketemu sih. Saya. Ayo mong. Tonendi ya Pak Telu. IPA Telu IPA Bapak ki paling solid gak sih? Iya. Kita IPA papat deh sih ketok saiki dolan-dolan sepedaan ning Malioboro. Si sapa? Bakti. Karangke wong sedayu. Pujek, Galih, Bakti, Ivan. Oh iya. Ana, iya sedayu kabeh kuwi. Kawasan yo. IPA Telu beda-beda soalnya. Aku IPA Telu ya aku mau Roderick, Bagas, Jimbes, Fahri. Asli IPA loro. Apa? Rande kanca lanang aku. Sopo kanca lanangku? Sarip. Oh, Sarip. Wis ketong India lho. Wis ketong India lho. Kan aku seneng dhek. Wih. Campur warga. Aja kelingan ora tik mbiyen ning kelas mojok meneng wae mesake. Heeh, sakse. Apa ya? Ngono-ngono wis sukses ya saiki luar biasa ya. Nah, kayo kan lho. Si Sarepi ya pindahan lho. Woi, sapa sih omong sih? Iya, sapa sih omong sih? Lanjut. Si Sarep kan saka teknik mesin UNY pindah neng teknik UNS ya teknik mesin lah sih. Bu, kayaknya sosial deh, Pak. Masa siapa ya? Apa? Boding, ora ngerti aku. Pokoknya neng UNS sih. Oke ya, si Galih ya pindah tuh sih. Galih Seto. Pindah. Neng Malang. Iya. Mantannya Mustika barang wisan. Wah, ora tau seneng. Oh. Oke. Oh iya. Iki. Ana tambahane Rasan? Ana tambahane nggo Mustika? Mustika apa ya? Mungkin itu sih lebih ke apa ya kayak biasa ben apa teman-teman tuh yang mungkin yang masih SMA tuh kalau mau apa ya ibaratnya ngeraih apa yang dia mau tuh biar nggak males-malesan atau biar dia tetap punya willingness untuk tetap kesana tuh ono kuine ra terus tipe ra mus atau tergantung wonge wae nek males ya wis ngono. Kalau berdasarkan pengalamanku ya dan dilihat dari kesalahanku, ada cita-cita jangan minder meskipun aku paling lulus di pas ujian TO di GU cuma sekali nyoba FK. Itu yang kedua soalnya pas aku mau daftar FK aku les lagi nih GU setengah tahun. Itu aku paling cuma kali doang gitu. Ya wis sebetulnya SBM ya keterima. Maksud dari ini jangan minder. Kalau kamu memang punya cita-cita itu ya dicoba dulu. Lebih baik mencoba tapi gagal sehingga kamu lebih puas daripada kamu nggak nyoba sama sekali. Kamu mesti ada sesuatu yang masih mengganjal. Ya emang udah jalani Tuhan ya pendono ini sih lagi tekan gini. Luar biasa. Ya tapi nek ra usaha ora bakal ketemu. Usaha juga sih. Yang malam belajar. Nah itu. Nah, soalnya kadang-kadang kita tuh apa ya? Pingin iki apa-apa gampang ngono lho. Niate kayak itu apa? Nek prinsip ekonomi itu kan modal sekecil-kecilnya tapi dapat untung sebanyak-banyaknya atau nah tapi kita dalam kasus apa ya? Kayak kita ngeraih apa? Mimpi kita wira berlaku deh. Kita modalnya kudu luwih gede daripada apa? Impiannya kita. Setuju, Iksan. Setuju. Aku nggak bisa membuat kata-kata motivasi seperti itu. Waduh. Pokoknya misalnya ada yang denger ini terus ada anak SMA yang pengen masuk FK UGM, ya udah belajar. Kalau misalnya sekarang lagi kelas 3 ya udah belajar mulai dari sekarang. Nggak ada yang nggak mungkin, walaupun kamu pas
Kelas 1 aku ranking Intinya berapa ya? pede. Intinya niat dalam hati emang pengen coba aja, gak apa-apa. Banyak jalur kok, malah bisa undangan, bisa SNM, bisa SBM, bisa UTBK ya sekarang, terus bisa UN, ada banyak cara. Terus di UGM juga ada internasional program kalau kamu memang punya uang, orang tuamu mampu membayar, begitu ya bisa lah. Nggak hilang. Haji nge-freeze ya. Nah, Nek, itu apa Mus? Kira-kira apa ya kayak kan orang tuh ketika dia mau masuk ke sebuah jurusan yang ya dia baru SMA gitu kan, biasanya kan ada sebuah apa ya macam-macam ekspektasi yang dia harapkan dari jurusan yang dia akan lalui gitu kan, yang dia udah diterima di situ misalnya. Nah, biasanya kan ada sesuatu yang kadang cukup mengagetkan gitu. Oh, yang tadinya kukira seperti ini kok ternyata kok jauh beda gitu misalnya dari apa yang dia ekspektasikan tadinya gitu. Nah, Neng Eva, ono sih yang gitu-gitu? Kalau di FK itu kuat-kuat batinnya ya. Misal waktu SMA ini kamu udah merasa paling kan biasa kalau masuk FK itu mungkin orang yang nomor satu lah pas masuk FK itu mungkin orang-orang yang pas SMA-nya tuh ya nomor satu, nomor dua, nomor tiga gitu biasa ya. Tapi nggak memungkiri kayak orang kayak aku juga bisa masuk. Tapi mungkin kebiasaan kamu itu merasa pas di SMA aku nggak usah belajar pun nilaiku udah bagus. Tapi kalau di FK itu nggak berlaku. Kamu hamin seminggu nggak belajar itu udah terasa kalau betapa bodohnya aku. Terus di sana kebanyakan teman-teman yang kayak kamu udah belajar belum ternyata nilainya sebagus itu. Belajar emang harus dari siang hari kalau misalnya emang di sistem kebutuhan semalam nggak nyampe sana isinya. Tapi menurutku lingkungan ini tuh bagus buat aku karena orang-orangnya positif dan sangat ingin belajar. Orang isinya cuma belajar dan belajar. Nah terus yang mengagetkan yang kedua apa ya? Apa ya pertanyaan yang mengagetkan pas kuliah ya? Yang ternyata beda sama ekspektasi pas awal-awal Nah, masih di SMA. mungkin kamu pas awal-awal masuk FK itu kamu akan sangat senang terus aku mau dokter kamu akan pamer kemana-mana tidak memungkiri aku pun seperti itu pamer kemana-mana tapi pas sudah mau mulai skripsi gitu udah lulus ya udah kayak orang biasa lulus tapi kalau udah seumur aku ini masih ngerasa ya ampun teman-temanku udah lulus kuliah udah kerja gini-gini udah tunangan gini-gini sedangkan kamu masih stuck kamu masih sekarang masih siswa masih sekolah gitu kayak biayanya juga orang tua juga ngeluarin uang lebih banyak daripada udah lulus gitu aja sih yang sekarang yang kalau pas S1 aku sedikit banyak lupa nih pas sekarang yang tak rasain itu mungkin siap-siap kalau kamu pengen masuk FK waktu mainmu berkurang mungkin kamu juga akan dinilai sombong karena jadwalmu kalau sama jadwal orang temanmu kuliah yang di luar FK biasanya tuh beda kamu nggak ada nggak ada liburan semester beda liburan sama mereka gitu main juga besok ada praktikum kayak gitu jadi kayak males main sama teman gitu itulah yang bikin pas nggak nyaman itu pas udah lulus ini mungkin kepikiran teman-teman aku udah kerja aku habis ini lah lulus pun masih ada tugas lagi gitu. Jadi harus siap-siap setelah lama. Berarti itu juga ya. Ya apa ya katakanlah sebenarnya lingkungan di FK tuh ya karena mungkin anak-anaknya anak-anak yang pintar kemudian mereka emang rajin belajar jadi itu membuat kita sendiri untuk lebih terpacu untuk belajar lebih ya karena kalau kita nggak belajar terus bodoh sendiri kan ya isin seangkatan gitu ya malu sendiri gitu. Nah, oke. Nek, coba ini mungkin berkaca ya dari masing-masing bertiga. Nek, di dirimu apa, Ji? Yang apa? Yang kamu ekspektasikan pas kuliah ketika masuk peternakan
kemudian pas di peternakan kok ternyata beda dunia dari apa yang kamu bayangkan waktu itu. Aku wis ngerti sih yo. Kayak apa maksudnya kuliah piye jadi nggak ono sing beda sisan cuman sing aku pengenin ya karena orang tua aku akademisi aku pengennya jadi akademisi sih cuman mungkin Oke. dua hal IP ku sempat drop semester 5 kok ngene banget peternakan kan rasanya nangis karena bucinnya semaksimal mungkin semester 5 ya akhirnya drop Semaksimal mungkin. ngap-ngapan ya akhirnya sekarang untuk mikir ke S2 karena berkaca pada kemampuan otak karena nggak mampu ya mending ya bukan mending sih lebih baik jadi apa ya sekarang aja seperti sekarang sih. Yang menurutku tetap perlu dikejar loh, Ci. Oh ya, Zenom ya. Mumpung Zenom, Ci. Kapan meneh, Ci? Tapi aku pengennya S loro di peternakan sih. Lah apa? Politik aku pengennya. Waduh. Orang nyambung ya. Aku pengen jadi FISIP UGM lah. Ya gak, Tik? Bisa alma mater ya. Karo Mustika. Nah, gue pisan. Nah, aku apa ya? Ya ini mungkin sesuatu yang aneh ya. Maksudnya, ya mungkin Aji juga tahu karena pernah sekolah sama aku. Aku kan orang yang nggak bisa gambar. Dulu kan aku pikir naik di arsitektur tuh harus bisa gambar. Oh, tapi ternyata, ya buktinya aku bisa lulus gitu loh. Maksudnya, ternyata gambar tuh it's not everything gitu loh di arsitektur. Dalam artian, gambar itu sebenarnya hanya sebuah media untuk menyampaikan gagasan desain yang dimiliki oleh seorang arsitek gitu. Dan tadinya arsitektur yang kupikir dia kan bidang perencanaan ya. Kupikir kan ketika kita bekerja tuh kita posisinya ada ya di belakang layar gitu loh. Orang yang nggak kelihatan lah, orang yang ada di backstage gitu lah kalau kita bikin acara. Tapi ternyata nggak gitu. Kita justru yang paling di depan, yang pertama kali, yang muka kita tuh akan langsung hadap-hadapan sama orang yang punya duit itu gitu kan. Jadi harus punya skill presentasi, harus bisa ngomong, nggak boleh grogi dan lain sebagainya. Nah itu yang aku agak kaget gitu, karena aku pikir wah aku akan ada di belakang aja nih, tapi ternyata kok malah ngarep dewe. Kan itu cukup shock gitu ya. Terus apa meneh ya? Nah, di arsitektur juga sama mungkin kayak di FK waktu main akan berkurang karena yang aku rasain ya ketika aku masuk ke dalam katakanlah semester baru gitu, maka dalam satu semester itu aku anggap aku nggak punya liburan karena satu tugas studio itu tugasnya berlanjut dari awal semester sampai dengan akhir semester. Jadi rasanya satu minggu kira prai dino situ sih melek ketuk jam 1 jam 2 sih garap lah. Secara fisik tuh capek gitu. Itu yang aku enggak. Koneh kue PP ya? Iya, apalagi saya dari Bantul ke UII Pusat. Sangat capek. Alhamdulillah lulus. Mungkin itu sih ya yang menjadi apa ya salah satu shock culture-nya gitu dari SMA ke jurusan arsitektur. Oke. Nah, saiki mimpi terbesarmu apa, Dik? Kan udah mau lulus nih. Mimpi terbesarmu untuk dirimu sendiri dan orang lain lah. Ke depan tuh mau ngapain gitu cita-citanya? Aku nggak muluk-muluk sih. Kayak habis lulus ya udah internship itu 1 tahun. 1 tahunnya kayak orang biasa lah menikah. Udah habis itu kalau ini aku sebelum aku ambil spesialis memang aku ada niat ingin ke suatu pelosok dulu mengabdi benar-benar ke masyarakat karena aku pas KKN memang sangat dicari yang di pulau-pulau itu rote di paling pulau selatan Indonesia kan itu. Nah aku udah lihat situ kesehatannya kayak gimana, dokternya di sana kurang kayak gitu. Jadi setelah aku lulus universitas itu aku pengen ke suatu pelosok, maksudnya jadi dokter di tempat terpencil dulu itu beberapa tahun, entah 2 tahun lah, terus itu balik lagi ke kota buat
sekolah lagi spesialis S2 udah gitu aja. Terus nanti jadi udah punya klinik sendiri, dan kalau bisa sekolah lagi konsulen S3 S2 gitu, nanti jadi dosen di rumah sakit, pendidikan lagi gitu. Itu aja sih ya, dalam mimpi yang jadi menteri kesehatan orang. Wis akademisi lah ya pokoknya. Tapi biasanya orang yang nggak punya mimpi itu jadi menteri, biasanya. No. Iya toh, kan kita nggak tahu toh. Biasanya orang-orang yang nggak punya planning tuh malah yang kepilih. Iya. Siapa tahu. Haji itu pengen jadi presiden. Iya betul sekali. Jadi posisi tak delok Jika bisa jadi menteri misalnya. Wes dicim lah pokoknya. Dicim. Wes sejam nih. Sudah sejam. Lumayan ya. Pak. Wah. Oke. Karena udah sejam, jadi ini terima kasih banyak Mbak Mustika sudah mau mampir ke Informal Podcast, berbagi cerita, bagi pengalaman, bagi ilmu juga. Ya ini mohon maaf ini honornya beneran 2M itu. Makasih Mustika. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita bicarakan ini menjadi seenggaknya mungkin nggak jadi inspirasi nggak apa sih, tapi jadi orang yang dengerin tuh paling nggak punya hiburan, atau ya alhamdulillah kalau benar-benar jadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Kiranya begitu dulu. Gimana Mas Haji? Ada tambahan Mas Haji? Mungkin tadi udah diomongin Isan yo, Trik. Pokoknya acara ini tuh tujuannya nggak cuman mengedukasi sih, tapi juga hiburan sih yang penting. Di sisi lain mereka terhibur, tetapi mereka juga mendapatkan poin-poin kehidupan seorang Mustika yang dulunya menjadi orang bebas, sekarang menjadi orang yang lebih luar biasa lah. Pokoknya kehidupannya Mustika ini top lah, pokoknya nggak bisa dikatakan dengan apa-apa lagi. Pokoknya sukses selalu buat Mustika ke depannya. Jangan lupa nikah undang-undang sih, khususnya buat IPA 2 ya Tik ya. Ben reuni kuwi kalian. Reuni Paloro aja ding aku rata pertama ke kelas yang pertama kali undang nikah aku pakai anak SD gede-gede. Oke, terima kasih banyak sekali lagi teman-teman semua. Mari kita tutup podcast kita kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.
malam yang